Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Anggayu Pojok Kesawangi, nomor absen 24 dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pokok-pokok ajaran Sat Darsana. Sat Darsana dalam ajaran filsafat Hindu dapat diartikan sebagai 6 pandangan tentang kebenaran yang meliputi 1. Nyaya Darsana yang ajarannya didirikan oleh Rsi Gautama. Objek utamanya adalah untuk menetapkan dengan cara perdebatan bahwa Parameswaralah yang menciptakan alam semesta ini. Pokok-pokok ajaran Nyaya. Objek pengetahuan filsafat Nyaya adalah meliputi 1. Atma, 2. Tentang tubuh atau badan, 3. Panca indera dengan objeknya, 4. Budi atau pengamatan, 5. Manas atau pikiran, 6. Pravrti atau aktivitas, 7. Dosa atau perbuatan yang tidak baik, 8. Pratirbawa atau tentang kelahiran kembali, 9. Pala atau buah perbuatan, 10. Duka atau penderitaan, 11. Apawarga atau bebas dari penderitaan. Yang kedua, Vaisesika Darsana yang didirikan oleh Rsi Kanada. Pokok-pokok ajaran Vaisesika yaitu 1. Substansi atau dravya adalah zat yang ada dengan sendirinya dan bebas dari pengaruh unsur-unsur lain. Namun, unsur lain tidak dapat ada tanpa adanya substansi. Ada 9 substansi yang dinyatakan oleh Vaisesika yaitu 1. Tanah atau pertiwi, 2. Air atau apa atau jala, 3. Api atau teja, 4. Angin atau bayu, 5. Eter atau akasa, 6. Waktu atau kala, 7. Ruang atau dis, 8. Diri atau roh atau jiwa, 9. Pemikiran atau manas. Yang kedua, kualitas atau guna ialah keadaan atau sifat dari suatu substansi. Yang ketiga, aktivitas atau karma mewakili berbagai jenis gerak atau movement yang berhubungan dengan unsur dan kualitas, namun juga memiliki realitas mandiri. Yang keempat, ada universalia atau semaya bersifat umum yang menyangkut dua permasalahan yaitu sifat umum yang lebih tinggi dan lebih rendah, dan jenis kelamin serta spesies. Dalam epistemologi, hal ini mirip dengan konsep universal dan agak mirip dengan idenya Plato. Yang kelima, ada individualitas atau wisesa. Kategori ini menunjukkan ciri atau sifat yang membedakan sebuah objek dari objek lainnya. Sistem Vaisesika ini diturunkan dari kata wisesa dan merupakan aspek objek yang mendapatkan penekanan khusus dari para filsuf Vaisesika. Yang keenam, hubungan niscaya atau samawaya. Dimensi objek ini menunjukkan hakikat hubungan yang mungkin antara kualitas yang inheren. Hubungan ini dapat dilihat bersifat sementara atau samyoga, di mana misalkan hubungan selesai ketika buku dilepas dari tangan, sementara hubungan permanen atau samawaya adalah sebuah hubungan yang tetap dan akan berakhir ketika salah satu dari keduanya dihancurkan. Yang ketujuh, ada penyangkalan negasi, non-eksistensi atau abawa. Kategori ini menunjukkan sebuah objek yang telah terurai atau larut ke dalam partikel subatomis terpisah melalui pelarutan universal yang disebut dengan Mahapralaya dan ke dalam ketiadaan atau nothingness. Yang ketiga, Samya Darsana didirikan oleh Sri Kapila Muni. Samya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Samya yang berarti pencacahan atau perhitungan. Dalam filsafat, pencacahan akurat dari kebenaran telah ditentukan. Filsafat ini mengandung musyawarah tersebut dan kontemplasi atas kebenaran. Sistem filsafat Samkhya memberikan 25 prinsip atau tatwas dari alam semesta. Pokok-pokok ajaran Samkhya yaitu 1. Purusa atau jiwa. Purusa merupakan jenis kesadaran tertinggi. Purusa adalah roh, ia bukan merupakan hasil atau produk. Ia adalah subjek atau saksi yang bersifat asanga, artinya tidak terikat, merupakan kesadaran yang meresapi segala sesuatu dan abadi, tanpa awal atau anadi dan tanpa akhir atau ananta serta nyata atau sat. Yang kedua, prakrti atau asas bendani adalah sebab pertama alam semesta yang terdiri dari unsur-unsur kebendaan dan kejiwaan atau psikologis. Ia juga tanpa awal atau anadi dan tanpa akhir atau ananta serta nyata atau sat. Yang ketiga, triguna. Hubungan antara purusa dan prakrti menyebabkan terganggunya keseimbangan dalam triguna. Jika triguna dalam keadaan seimbang dan terkendali, maka belum terjadi penciptaan. Ketika ketidakseimbangan dari ketiga guna tersebut yang ada dalam prakrti sebagai pengaruh purusa, maka memunculkan perwujudan atas evolusi yaitu mahat yang menjadi benih alam semesta ini.
budi adalah unsur intelek, dan ahamkara yaitu rasa aku atau kepemilikan. Yang keempat ada yoga darsana. Yoga merupakan pengendalian pikiran dan merupakan penyatuan roh pribadi dengan roh tertinggi. Yoganya Maharishi Patanjali merupakan Astanga Yoga atau yoga yang terdiri dari 8 anggota yang terdiri dari 1 yama yaitu larangan, 2 niyama yaitu ketaatan, 3 asana yaitu sikap badan, 4 pranayama yaitu pengendalian nafas, 5 pratyahara yaitu penarikan indria, 6 dharana yaitu konsentrasi, 7 dhyana yaitu meditasi, dan 8 samadhi atau keadaan super sadar. Kelima yang pertama membentuk anggota luar atau bahir anga dari yoga, sedangkan ketiga yang terakhir membentuk anggota dalam atau antar anga dari yoga. Yang kelima Mimamsa Darsana yang didirikan oleh Maharishi Jaimini yang merupakan murid dari Maharishi Vyasa. Mimamsa menganggap Weda itu bersifat kekal dan tanpa penyusun, baik oleh manusia maupun oleh Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Weda dipandang sebagai sesuatu kebenaran yang mutlak. Dalam sistem Mimamsa mengenal 2 jenis pengetahuan, yaitu immediate yang merupakan pengetahuan yang terjadi secara tiba-tiba, langsung, dan tidak terpisahkan. Sedangkan mediate ialah pengetahuan yang diperoleh melalui perantara. Prabhakara menyatakan bahwa sumber pengetahuan kebenaran atau pramana menurut Mimamsa adalah sebagai berikut. 1. Pratyaksa yaitu pengamatan langsung. Yang kedua Anumana yaitu dengan penyimpilan. Ketiga Upamana yaitu pengadaan perbandingan. Yang keempat Sabda yaitu kesaksian kitab suci atau orang bijak. Yang kelima Artapati yaitu penyimpulan dari keadaan, dan oleh Kumarila ditambahkan dengan 6 Anupalati yaitu pengamatan ketidakadaan. Yang keenam ada Vedanta Darsana yang didirikan oleh Rsi Vyasa. Vedanta mengajarkan bahwa nirwana dapat dicapai dalam kehidupan sekarang ini, tak perlu menunggu setelah kematian untuk mencapainya. Nirwana adalah kesadaran terhadap diri sejati, dan sekali mengetahui hal itu, walau sekejap, maka seseorang tak akan pernah lagi dapat diperdaya oleh kabut individualitas. Terdapat 2 tahap pembedaan dalam kehidupan, yaitu yang pertama bahwa orang yang mengetahui diri sejatinya tak akan dipengaruhi oleh apapun. Yang kedua bahwa hanya diri sendirilah yang dapat melakukan kebaikan pada dunia. Sumber pokok-pokok ajaran Vedanta adalah Veda Upanishad. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.